Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung, tidak layak untuk memimpin NKRI. Pak Prabowo katanya mau melawan korupsi sampai ke Antartika. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin. Wong gendut imut-imut, wong Kediri yang gendut imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Oke saudaraku, kali ini saya akan menjawab apa ya, kalau saya bilang protes bisa lah. Ada makian sih, tapi nggak apa-apa. Ini di dalam demokrasi. Dimaki atau diapakan ya kita santai aja, nggak perlu kita tantang sampai gelut, sampai harus berantem, ya melinting, ini nggak perlu, santai aja. Pro dan kontra itu biasa saudaraku. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa protes masukan, kalau saya pikir masukan tentang abolisi dan amnesti. Ya tentu saja ini dari mereka-mereka, ya katanya sih, saya nggak mau lah ngomong, dari pendukungnya Jokowi lah, termul-termulnya Jokowi kalau orang ngomong. Ya mereka mengatakan bahwa seperti yang sampean lihat di medsos itu berseliweran kata-kata orang yang Presiden Prabowo adalah orang yang pro koruptor, tidak tahu terima kasih, istilahnya pokoknya intinya Presiden Prabowo adalah sosok yang tidak tahu balas budi lah kepada Jokowi. Dan kalau saya tanya balik, apakah Jokowi itu kalau ada PDIP, saya bukan orang PDIP loh ya, itu bisa jadi wali kota nggak? Bisa jadi gubernur nggak? Bisa jadi presiden nggak? Nah, ini DJ, Oni atau siapapun lah yang maki-maki Pak Prabowo. Saya berbicara dalam kekhususan ya, dalam kekhususan saudara. Dalam umum memang pandangan umum seolah-olah abolisinya Tom Lembong dan amnestinya Hasto Kristianto yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi ini seolah-olah itu beliau hendak menjatuhkan Jokowi. Ada beberapa kali pertemuan saya mengatakan, apakah kalian berbicara seperti itu pasti benar? Saya tidak berandai-andai karena ini masalah politik ya. Bagaimana kalau ternyata ini berhubungan dengan abolisi khususnya abolisi. Bagaimana kalau ternyata abolisi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo kepada Bapak Tom Lembong itu untuk menyelamatkan Jokowi? Saya tanya begitu. Ada ngomong, kenapa bisa Gus? Ya, ada ngomong, kok bisa Gus pendapat jenengan begitu? Begini loh saudaraku, logikanya itu kan saya sudah sampaikan sebelumnya. Jokowi ini saat ini mau diakui atau tidak itu diserang. Dalam hubungannya ketatanegaraan saat ini, dalam hubungan jabatan antara Prabowo dan Gibran, ternyata yang diserang adalah Gibran. Jangan tahu semua, saya melihat bahwa pendukungnya Anies Baswedan itu tidak menyerang Prabowo. Yang diserang adalah Gibran. Saya sebagai bagian daripada Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia itu juga terus terang menyampaikan surat, dalam hal ini diwakili oleh FPPI yang ada di pusat atau di Jakarta, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan itu adalah Gibran, bukan Pak Prabowo. Yang diserang di sini kalau kita lihat adalah Jokowi dan Gibran. Sekali lagi dari peristiwa itu disebutkan di situ ya, kasarannya Gibran itu anak haram, tangan-tangan jahat yang merubah konstitusi.
putusan MK itu ya. Yang menjadi pertanyaan saya, berhubungan dengan abolisi, cukup jelas. Sekali lagi saya sampaikan cukup jelas ya. Maaf nih ada sedikit gangguan. Bahwa pas kasusnya Tom Lembong itu berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, merupakan perintah dari Jokowi kepada Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan saat itu. Dan kebijakan daripada perintah daripada Jokowi yang dilaksanakan oleh Tom Lembong ini juga dilaksanakan menteri setelahnya itu. Termasuk di situ ada Enggartia Sutarto, ya, Lutfi, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Saya berpikir positif aja ya, tidak negatif ya. Pak Prabowo di situ melihat kalau sampai nanti sepertinya ya, saya melihat ya kita PAN bisa menafsirkan kan boleh, tapi sesuai dengan fakta loh ya, menafsirkan sesuai dengan fakta dan data, bukan dengan narasi saja, tapi dengan fakta. Kalau nanti Tom Lembong diputus bersalah oleh MA, apa yang terjadi? Saya yakin orang-orangnya Abah, dalam hal ini adalah Anies Rashid Baswedan, dan orang-orang PDIP akan habis-habisan menyerang Jokowi, meminta kepada negara, di mana saat ini adalah Presiden Pak Prabowo, untuk juga menindak Jokowi sebagai orang yang memerintahkan. Itu pasti sederhana. Misalkan katakanlah saya memerintahkan kepada seseorang bernama A, bernama B, bernama C, ya kan, melakukan pencurian, masa orang yang saya suruh ini dipidana sedangkan saya yang memerintahkan tidak? Ini kan lucu. Nuwun sewu, ayo kita diskusi dengan cara yang sehat. Ada tidak kemungkinan itu? Saya yakin kalau seandainya perkaranya, kasusnya Tom Lembong berlanjut sampai kasasi, banding tetap Tom Lembong di hukum, selanjutnya Tom Lembong tentulah sebelumnya sudah mengatakan, satu hari pun saya diputus bersalah, maka saya akan melakukan upaya hukum banding sampai kasasi, bahkan mungkin sampai PK. Lantas Tom Lembong kasasi, Tom Lembong tetap dihukum, dan itu berkekuatan hukum tetap karena kasasi itu merupakan upaya hukum, walaupun ada PK tetap harus dieksekusi. Apalagi kalau PK sampai terjadi. Dalam tingkatan kasasi saja Tom Lembong diputus bersalah, maka saya yakin orangnya Anies Rashid Baswedan, orangnya Ibu Megawati, dalam hal ini orang PDIP, tidak akan tinggal diam, akan mengejar Jokowi. Dan yang itu yang repot, kalau menurut saya ini logika, ini kita bicara masalah logika, saudara. Yang repot itu adalah Pak Prabowo sebagai presiden, kegaduhannya lebih besar. Sangat mungkin akan terjadi demo berjilid-jilid, seperti kasusnya Ahok. Semua elemen yang tidak menyukai Jokowi saat ini akan turun gunung semua. Dan mereka yang berada di kubu PSI, kita berbicara rasional, itu hanya 2,8%. Jangan dihitung bahwa 5,58% yang milih Prabowo Gibran itu adalah orangnya Jokowi semua. Tidak, orangnya Jokowi itu murni cuma 2,8%. Tidak lebih dari itu. Perlu diketahui saat kemarin, insya Allah itu di pemilu 2019, Prabowo itu suaranya juga cukup banyak.
40% lebih kalau nggak salah, 42 kalau nggak salah. Saya ingat, saya lupa, agak lupa, mohon maaf. Yang jelas 40% lebih. Itu tidak bisa ditolain bahwa 58% seolah-olah DJ maupun orang seperti itu. Anak termo sudah menyumbang suara, memenangkan suaranya Pak Prabowo 58%. Oh, nanti dulu saudaraku, 58% itu yang nyata menurut saya, mohon maaf, itu hanya 2,8%. Saya anggap begitulah orangnya Jokowi atau orang PSI, ya nyoblos PSI itu. Ya, bagaimana kalau diserang dengan orangnya PDIP, dalam hal ini orangnya Ganjar yang 16%. PDIP dapat 16% lebih loh ya, 16%, berapa itu. Dan itu yang memilih Pak Ganjar, mohon maaf, itu juga 16%. Itu murni itu, utuh kalau orang bilang. Utuh itu, tanpa uang, tanpa apa, itu saya yakin itu. Ditambah dengan orangnya PDIP, mohon maaf ini, orangnya PDIP, ditambah orangnya Anies Rashid Baswedan, sekitar 36 itu sudah ketemu berapa? 48. Anies itu tidak keluar duit sama sekali, demi Allah, saya melihat dengan mata kepala sendiri, dan tidak ada uang sama sekali, 36%. Ditambah dengan 16%, kita ada 48%. Lah itu kalau kalian menyerang termol itu sampai Temlembong itu diputus dan itu turun, bingung Pak Prabowo. Yang bingung Pak Prabowo, bukan Jokowi. Bagaimana? Kita berlogika. Jadi kalau bicara itu dengan data, dengan fakta, jangan kita bicara hanya sekedar congornya saja. Kalau saya sekedar ngomong, saya membela, bisa. Merdeka, bisa. Pengkhianat juga bisa teriak, merdeka, bisa. Tinggal teriak. Tapi fakta yang harus kita lihat. Saudara, mau diakui atau tidak, pengikutnya Anies Rashid Baswedan itu militan, sangat militan. Dan hampir saya meyakini karena saya melihat sendiri, mereka yang mengawal kasus-kasus yang saat ini oposisi, terus terang saja, itu mereka berada di barisannya Anies Rashid Baswedan kemarin. Termasuk yang mengawal kasusnya Temlembong, orang-orang pinter yang kritis, semuanya itu sekarang berada, mau diakui atau tidak, hampir semuanya kemarin itu adalah orang-orang yang berada atau setidak-tidaknya mereka memilih Anies Rashid Baswedan. Nah, kalau itu berkicau terus, apa yang susah Jokowi? Tidak, saudaraku. Kalau secara langsung nantinya Jokowi akan susah. Kalau benar-benar turun akan susah. Dan yang paling susah adalah Pak Prabowo. Maka sangat bijak Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tentara. Bukan tentara kaleng-kaleng. Beliau dari keluarga pandai, terdidik, berpendidikan. Beliau dari akademi militer. Karirnya, mohon maaf saja, kualitas otak dan pikirannya Pak Prabowo itu bukan kaleng-kaleng. Di kiri kanannya orang Pak Prabowo itu jenderal-jenderal semua, dan jenderal-jenderal pemikir, jenderal-jenderal yang bukan kaleng-kaleng, bukan yang sekedar hanya ngomong kalau tidak suka keluar dari Indonesia lah. Jenderal yang hanya membuat ngomong-ngomong saja yang pernah disampaikan ya, seperti Luhut Binsar Panjaitan itu non sewu saja. Bagi saya itu jenderal cemen itu. Jenderal yang mementingkan perutnya sendiri. Itu jenderal yang hanya pandai, retorikanya saja rendah. Retorika mana pernah kalian lihat tuh yang namanya Luhut Binsar Panjaitan itu adu debat? Enggak pernah. Maka saudaraku, kembali ke berhubungan dengan masalah abolisi.
terkhusus abolisi. Amnesti juga sudah benar Pak Prabowo. Juga menurunkan amnesti karena nanti akan terjadi seperti itu. Gelombangnya besar saudaraku, dan ketenangan negara ini sangat-sangat terganggu. Negara ini kalau misalkan kita ngomong bahwa Pak Prabowo salah, kalau saya melihat Pak Prabowo sangat bijak. Sangat bijak. Bukan berarti saya berada berlawanan dengan Pak Jokowi, tapi saya berpikir dengan nalar. Ayo kita berpikir dengan logika, dengan nalar. Seandainya itu terjadi, maka yang dikejar, kalaulah Tom Lembong itu dikejar berhubungan dengan abolisinya Tom Lembong, sampai Tom Lembong diputuskan bersalah, habis sudah Pak Jokowi, dan semuanya akan turun. Termasuk kemungkinan saya secara pribadi, ya mohon maaf deh, saya secara pribadi akan turun menuntut supaya negara juga memperlakukan sama kepada Jokowi, karena Jokowi yang memerintahkan Tom Lembong. Dan bukti kemarin ternyata begitu abolisi dikeluarkan, Pak Jokowi ngomong beliau yang memerintahkan Pak Tom Lembong. Nah, kalau yang diperintahkan saja kena, logika nih, logika otak kita harus berbicara, maka yang memerintahkan juga harus kena. Itu saja itu saja saudaraku. Semoga pendukungnya Jokowi melek, berpikirnya juga jernih, lantas kader-kader PSI seperti DJ dan sebagainya, monggo lah, kalau berkuar-kuar saya tetap menghargai karena itu adalah hak demokrasi, tapi mikiro, katanya Cak Longtong, mikir. Kira-kira begitu saudara-saudaraku. Ini adalah sebuah kebijakan Pak Prabowo yang keren, yang menurut saya sangat-sangat enak untuk dinikmati. Dari saya Cecep Muhammad Yasin, tetap kritis dengan tidak membuat narasi-narasi hoak. Fisabilillah wastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan, peduli Palestina.